Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi jemaat HKBP Maranatha Resort Maranatha Medan untuk sosialisasi dan memperkenalkan terjemahan terbaru Alkitab yang sudah disebutkan. Contoh tadi beberapa item poin yang menerangkan bahwa firman Tuhan yang ada tertulis di dalam Alkitab untuk dapat dimengerti dengan benar. Karena itu penerjemahannya sesuai dengan perkembangan bahasa telah disesuaikan supaya kita tidak lagi salah mengerti ada istilah-istilah tertentu. Karena itu kiranya kita juga semakin tertarik untuk membaca dan mendalami firman Tuhan Alkitab kita. Karena itu juga kami mengucapkan terima kasih untuk penjelasan sosialisasi yang sudah disampaikan kepada jemaat tadi. Baiklah saudara-saudara, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Nabi Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan hari ini sangat cocok dan relevan dengan apa yang kita sudah dapatkan penjelasan dari Lembaga Alkitab Indonesia tadi. Bagaimana supaya kita mengerti firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam kitab suci kita itu. Nabi Habakuk juga diperintahkan Tuhan untuk menuliskan apa yang dilihat, apa yang diamati, apa yang ia dengar, dan apa yang diperlihatkan Tuhan wahyu kepada dia yang akan terjadi. Dan itu yang dikatakan di ayat 2 tadi. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu. Sambil lalu artinya sekilas saja orang melihat sudah mengerti, dapat membacanya. Jadi supaya jangan sulit orang mengerti, bagaimana supaya terjemahan itu
bahasa itu betul-betul mudah ditangkap dan dimengerti. Jadi tidak ada lagi perlu untuk belajar ke sana kemari, belajar ilmu segala macam, belajar dari bahasa-bahasa aslinya untuk dapat mengerti apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada setiap orang sesuai dengan konteks dan permasalahannya. Dan itulah juga penerjemahan Alkitab yang sudah dikerjakan oleh lembaga Alkitab, baik secara internasional terutama juga di Indonesia oleh tim penerjemah yang sudah bekerja keras. Saudara-saudara, apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada masa Habakuk? Tuhan memperlihatkan kepada Habakuk bahwa akan terjadi kesengsaraan besar kepada bangsa Israel oleh karena dosa-dosa pelanggaran dan pemberontakannya melawan Tuhan, penyembahan berhala. Dan Allah akan mendatangkan bangsa-bangsa kafir. Itu yang disebut orang Kasdim, Babilonia. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan datang memerangi bangsa Israel. Sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah menampakkan itu kepada Nabi Habakuk. Karena kengerian yang dilihat oleh Nabi Habakuk itulah dia mengeluh kepada Tuhan. Dengan keluhan-keluhan, kenapa ini harus terjadi? Dan karena itulah dikatakan di ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Apa yang sudah dinampakkan Allah kepadanya melalui visi, melalui penampakan itu, penglihatan yang sudah diperlihatkan Allah kepadanya membuat dia takut dan gemetar kalau itu terjadi sungguh-sungguh. Karena itulah dia mau mengintai kapan waktunya itu akan terjadi, supaya dia bisa bersegera memberitahukan, supaya orang-orang yang sudah mengetahui dan mendengar pemberitaannya itu bisa menentukan sikap dan keputusannya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah gunanya firman Tuhan. Itulah gunanya Alkitab, kitab suci kita ini. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah dan perenungan-perenungan melalui penjelasan dari bagian-bagian Alkitab kita ini, itu adalah bagian dari apa yang sudah disampaikan seperti kepada Nabi Habakuk ini. Dia sudah berdiri mengintai di tempat pengintaian, di atas menara. Dia sudah diperlihatkan oleh Tuhan apa yang akan terjadi. Dan Nabi Habakuk akan bersegera memberitahukan. Begitu dia sudah melihat itu sudah datang, supaya orang jangan terlambat dan menyesal, maka dia akan segera memberitahukan. Inilah juga apa yang sudah kita hayati dalam ibadah-ibadah dan khotbah-khotbah yang disampaikan melalui mimbar ini, saudara-saudara. Contoh yang paling sederhana yang sangat pasti, yang tidak ada mungkin siapapun untuk menolak dan menghindar. Semua orang akan mati. Betul? Betul atau tidak? Semua orang kita ini akan mati. Tapi tidak tahu kita kapan waktunya. Dan bukan mustahil
Selesai ibadah ini, lewat dari pintu ini, ada yang mati di situ nanti tiba-tiba. Entah siapa di antara kita. Nah, jadi dengan kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah memberikan pemberitahuan, peringatan kepada kita, ingat, kau akan segera mati. Dengan cara apapun, dengan kejadian apapun, peristiwa apapun, tidak ada yang tahu itu akan terjadi dan kapan waktunya. Tetapi kalau apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Habakuk, dia mengintai dan melihat, akan segera memberitahukan kalau itu sudah akan datang. Supaya orang jangan ada terlambat untuk bertobat atau mengambil keputusan yang salah pada waktu yang sangat sempit, yang dia tidak akan bisa lagi menghindar dari keputusan Tuhan untuk kehidupan setiap orang, pribadi lepas pribadi. Tetapi kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah yakin tentang apa yang diberitahukan oleh firman Tuhan itu kepada kita, dan kita sudah menerima apa yang sudah dipesankan oleh Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan seperti saat ini. Kalaupun kita nanti mati tiba-tiba keluar dari pintu ini, kita tidak menyesal. Karena apa? Kita sudah dipersiapkan. Kita sudah mempersiapkan diri. Kita sudah mendapatkan bekal. Kita sudah berpegang kepada iman, kepada firman Tuhan. Itulah contoh sederhana. Tetapi orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ini yang dikatakan di ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Mereka nggak peduli itu. Mau kapan mati, mau hidup, mau mati, nggak ada persoalan, sama saja. Ya kematian pasti akan datang. Tapi dia bagaimana? Pasti tidak selamat. Karena dia tidak pernah mempersiapkan hidupnya. Dan tidak ada bekal bagi dia. Dia tidak ada pegangan. Inilah orang-orang sombong. Orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Orang yang mau hidup semaunya saja, tanpa peduli kepada peringatan-peringatan Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa yang terjadi kepada bangsa Israel ini karena kemarahan Allah yang sudah memuncak kepada bangsa Israel yang memberontak itu, Tuhan pun pakai bangsa kafir yang tidak mengenal Allah itu untuk memerangi mereka. Ternyata raja-raja, para bangsawan pada waktu itu sudah menikmati kekuasaannya yang sudah terbiasa dengan segala kejahatan, dengan segala ketidakadilan, kenikmatan segala hal-hal duniawi yang sudah mereka lakukan, juga sudah terikat kepada kebiasaan mereka juga menyembah kepada berhala-berhala dan harta-harta kekuasaan. Ya mereka membusungkan dada. Enggak benar itu apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Enggak mungkin itu. Kita kan bangsa yang terpilih. Mana mungkin, kan masih ada bait Allah kita berdiri dengan kokoh. Kita kan masih rajin datang beribadah, memberikan persembahan ke bait Allah. Apalagi ya imam-imamnya sudah korup. Para pemimpinnya juga sudah melakukan segala kejahatan. Dan tidak ada lagi orang yang memberitakan kebenaran. Hanya Nabi Habakuk dan beberapa nabi yang memang diutus Tuhan yang memberitakan kebenaran itu, tapi ditolak. Ya seperti itulah para nabi, terutama Yeremia. Kalau kita tahu bagaimana dia akhirnya dilecehkan, dipenjarakan, dan dibuang.
Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, apa yang dinubuatkan ketika bangsa Babel Nebukadnezar itu datang, kekejamanlah yang terjadi. Dan nabi-nabi itu meratap menangis karena mereka tidak mau mendengar. Dan ini juga yang diingatkan kepada kita saudara-saudara. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, masih ada waktu. Masih ada waktu bagi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Itu pasti akan terjadi. Dan itu tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Dan kalaupun Tuhan masih memberikan waktu yang longgar kepada kita, itu adalah kesempatan yang diberikan untuk kita juga ada waktu untuk bertobat. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tapi ketika kita tidak mau peduli juga, maka penghukuman itu akan terjadi dan segalanya terlambat dan tidak ada gunanya penyesalan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita pasti selamat. Karena sudah ada bekal dan Tuhan menjagai kita. Dan itulah yang sungguh terjadi juga kepada bangsa Israel. Akhirnya bangsawan-bangsawan dan kaum raja-raja, para penguasa itu betul-betul dihabisi, ditindas oleh pasukan Nebukadnezar. Dan bahkan raja yang pada waktu itu memerintah akhirnya dicongkel matanya, diikat seperti binatang, dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Dan semua harta yang ada di rumah istana dan bait Allah semua dirampas. Bait Allah dihancurkan. Tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bertobat. Mereka dibawa ke penghukuman sebagai kaum buangan. Di situ mereka meratapi, tapi tidak ada lagi gunanya karena sudah terjadi apa yang dinubuatkan itu dan mereka tidak lagi mau bertobat. Ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita memberikan hati, kesungguhan kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang akan terjadi itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Tetapi kalaupun itu terjadi, bagi orang-orang yang percaya, yang sudah mempunyai bekal kebenaran firman Tuhan, Tuhan sendiri akan selamatkan, akan melindungi. Dan kalaupun itu menimpa kita, kita akan selamat. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada yang kita bisa hindarkan dari segala apapun yang memang sudah ditetapkan Allah akan terjadi. Tetapi orang-orang yang percaya, dia akan selamat. Dan Tuhan akan menjagai, melindungi. Ya, satu hal yang sederhana, peristiwa yang mungkin kita pernah ingat ketika tsunami Aceh yang terjadi itu ya. Kita tahu bagaimana saudara-saudara kita gereja di sana pada waktu sebelum peristiwa tsunami itu terjadi. Mereka dilarang gereja, nggak boleh mereka
merayakan Natal di gereja. Pada tanggal 25 itu gereja sudah ditutup. Mereka nggak boleh lagi beribadah di gereja. Tetapi bagaimana mereka? Mereka tidak beribadah. Mereka tetap beribadah, tapi pergi ke tempat di bukit-bukit, di gunung-gunung yang jauh. Mereka tidak bisa lagi beribadah di gereja. Pagi itulah terjadi peristiwa tsunami. Itulah cara Allah menyelamatkan orang-orang yang percaya. Dan hal yang sama seperti itu, ada banyak cara Allah untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia. Karena itu saudara-saudara, kalau kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup ini, bukan itu alasan kita untuk tidak datang beribadah. Tetaplah beribadah. Tetaplah dengarkan firman Tuhan. Dan jangan tinggalkan persekutuanmu. Apapun yang terjadi, itu pasti akan terjadi. Tetapi bagi orang-orang yang setia, Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkannya. Tuhan akan melindunginya. Kalaupun dia ikut dalam kebinasaan yang terjadi, tapi yang pasti dia akan diselamatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kekal. Semua hal yang dinubuatkan di dalam Alkitab pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkannya. Karena itu jangan jauhkan persekutuanmu. Jangan tinggalkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan tutup telingamu, hatimu dengan peringatan-peringatan Tuhan. Setialah. Orang yang percaya akan selamat oleh karena percayanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan peringatan Tuhan, firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami agar tetap setia di dalam Tuhan. Ketika firman-Mu diberitakan, nubuatan-nubuatan yang pasti akan terjadi, biarlah hati dan telinga kami terbuka atas peringatan tersebut, dan kami tetap setia atas segala kebenaran dan firman Tuhan. Begitu banyak hal yang bisa dan pasti akan terjadi di alam semesta, di seluruh dunia bumi ini, dan dalam kehidupan kami hari demi hari. Semua peristiwa itu pasti akan terjadi. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Kalau firman-Mu ini juga sungguh mengingatkan kami supaya kami jangan menjauhkan diri dari firman Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kebenaran dan peringatan-peringatan Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, Engkau juru selamat kami yang sungguh telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Sehingga tidak ada alasan apapun, masalah apapun, kesulitan apapun di tengah-tengah kehidupan nyata sehari-hari yang kami hadapi, yang akan menghalangi dan menghambat kami, membuat kami tidak lagi datang kepada Tuhan. Tetapi justru melalui semua itu, kami semakin teguh dan semakin tekun untuk beribadah kepadamu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, dan jadikanlah menjadi peringatan yang membuat kami sungguh peka untuk mendengar. Hati kami mau menerima semua peringatan dan nubuatan pemberitahuan Tuhan. Dan di dalam Tuhan Yesus, kami mau memberitakan ini menjadi sebuah kesaksian kebenaran akan firman-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.